wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayat, Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita sekalian. Karena di sore hari ini Allah masih melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita masih diberikan kesempatan dan kita dimudahkan oleh Allah untuk menghadiri majelis zikir, majelis ilmu, taman surga. Tentunya apa yang kita tunaikan pada sore hari ini kita dasari mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan menempati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, sehingga dengan demikian pada hari kiamat nanti apa yang kita kerjakan bisa memperberat timbangan amal kebaikan kita. Amin. Baik, untuk kesempatan sore kali ini kita lanjutkan ya, yaitu berkaitan dengan asbabus sukutul uqubah, yang sebenarnya ada 11 sebab, dan kemarin sudah kita kaji yaitu asy-syafa'ah, syafaat. Cuman sebab-sebab yang lain yang belum kita sampaikan atau kita kaji secara terpisah di kajian-kajian sebelumnya itu sudah pernah dikaji. Jadi kita bacakan poin-poinnya dulu aja ya, biar kita nanti tahu 11 sebab itu, meskipun yang kita kaji secara detail tidak semuanya. Yang kemarin pertama adalah yaitu at-taubah, kemarin sudah kita sampaikan, kita kaji. Kemudian yang kedua al-istighfar juga sudah. Kemudian yang ketiga al-hasanat sudah disampaikan. Kemudian yang keempat al-masaibu dunyawiyah itu sudah. Kemudian yang kelima adabul qabri, adab kubur, itu juga pernah kita sampaikan ya. Jadi tidak perlu kita ulang ya. Kemudian sebab yang keenam du'aul mu'minina wastighfaruhum fil hayati wa ba'dal mamati ya. Jadi doa orang-orang mukmin dan istighfar mereka baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal. Ini juga pernah kita sampaikan. Kemudian sebab yang ketujuh, jadi apa-apa yang dihadiahkan kepada mayit. Jadi kalau dalam pembahasan yang lain dulu sudah kita sampaikan, yaitu bahwa mayit itu bisa mengambil manfaat dari amal orang yang masih hidup. Dulu sudah pernah kita sampaikan ya. Secara global, jadi orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mati itu masih bisa mengambil manfaat dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup karena dua hal. Yang pertama yaitu bi ghairi asbab,
Maaf, yang pertama fi asbab. Adanya asbab dulu, adanya sebab. Yaitu apa? Kontribusi si mayit ketika masih hidup. Yaitu apa? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata bna adama inqata amaluhu ila min salasin." Ya. Jadi anak Adam itu ketika meninggal, ketika mati, semua amalnya terputus kecuali 3. Kecuali 3, yaitu apa? Sedekah jariyah. Ini kan si mayat punya kontribusi ketika masih di dunia, dia memang bersedekah. Kemudian yang kedua, anak soleh yang mendoakannya. Ini juga si mayat ketika masih hidup punya kontribusi. Kontribusi minimal adalah menjadi sebab lahirnya si anak. Kan nggak mungkin anak lahir tanpa apa? Tanpa bapak ibu, kecuali ya yang dikehendaki oleh Allah, ya seperti siapa? Nabi Isa dan Nabi Adam alaihissalam. Minimal itu. Kemudian yang ketiga, yaitu apa? Ilmu yang bermanfaat. Ini juga si mayat punya kontribusi ketika di dunia, ya dengan dia mengajarkannya, kemudian orang lain mendapatkan apa? Manfaat dari ilmunya dan orang lain mengamalkannya. Berarti juga ada kontribusi. Sedangkan yang kedua itu karena bighairi asbab, tanpa sebab kecuali sebab iman atau tauhid. Lah yang kalau yang maaf ya, yang menolak hanya 3 itu ya. Maaf itu karena salah paham ya, salah paham, tidak memahami bahasa Arab, kemudian dibawa ke bahasa Indonesia, namanya ilah kecuali itu ya itu aja itu ya, karena terfokus pada lafaz kecuali. Padahal Rasulullah SAW itu ketika menyampaikan sesuatu kadang global, kadang mujmal, di lain kesempatan Rasulullah menyampaikan secara tafsil atau secara rinci, lebih rinci. Nah, kadang yang rinci selain itu kadang tidak difahami, atau mereka ini ya, surah An-Najm ayat berapa ada yang ingat itu ya, wa alaysa lil insani ila masa'a, itu yang sering dipakai untuk menolak. Ayat berapa itu? Ada yang ingat nggak? 50-an berapa ya? Coba dicek gitu ya. Jadi bahwa seseorang manusia itu tidak mendapatkan kecuali usahanya. Wa alaysa lil insani ila masa'a. Ayat berapa? Yang sudah ketemu? Ya nanti dicari ya, surah An-Najm itu 53 atau 52, coba dicek. Pokoknya 50-an itu. Wa laisa lil insani illa masa'a. Ya. Jadi mereka, dan sering kita sampaikan, yaitu untuk memahami ayat itu ada dalil am, ada dalil khos. Ada dalil yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Maka kaidahnya tidak boleh mengamalkan dalil umum sebelum mengetahui adanya dalil yang lebih khusus. Jadi kalau berpegang dengan surah An-Najm sudah ketemu ya? Berapa? Oh 39. Ayat 58. Oh, kok 39? Sini 58. Ya An-Najm, wa alaysa lil insani illa masa'a. Oh, 39. Oh, redaksinya lain. Oh, yang An-Najm yang 39 ya. Oh 39 ya. Jadi mereka yang menolak itu memakai ayat itu bahwa manusia itu tidak mendapatkan kecuali hasil usahanya sendiri. Oke lah kalau kita ikuti ya, kita ikuti. Kalau konsekuen dengan pemahaman seperti itu, berarti doa itu sampai enggak? Makanya kalau mengikuti pendapat mereka dulu, kalau berdasarkan ayat itu, doa itu sampai enggak? Atau sholat jenazah itu bermanfaat enggak sih untuk si mayit? Tidak.
Karena yang sholat siapa? Yang masih hidup. Mayatnya ikut sholat enggak? Kalau ikut sholat berarti masih hidup kan gitu nih. Tidak bermanfaat ya. Kalau menurut ayat itu. Atau misalnya dilunasinya hutang. Jadi seseorang punya hutang, ya dulu kan udah kita kaji ya sampai Pak siapa? Pak Yono kan tanya, saya masih ingat gitu ya. Jadi misalnya hutang dilunasi oleh orang lain, kalau menurut ayat itu bermanfaat nggak? Enggak. Jadi misalnya ada orang meninggal, ya mungkin saudaranya nggak tahu, keluarganya nggak tahu kalau si mayit itu punya hutang. Maka dalam Islam ayat terpanjang itu tentang hutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ya. Hei orang-orang yang beriman, jika kamu berniaga tidak tunai, ya, tidak langsung dibayar atau dengan hutang, maka catat. Justru yang memerintahkan hutang itu dicatat siapa? Allah. Dan ayatnya panjang sekali itu ya, panjang, paling panjang. Satu halaman atau satu lembar itu ya. Satu halaman ya. Jadi satu ayat, satu halaman. Catat. Maka kalau mengamalkan ayat itu, hutang itu dicatat. Terus ditempatkan di tempat yang paling strategis. Teng pundi? Teng meja makan ya. Kalau ditaruh di meja makan ra selera makan ya. Makan kelingan hutang. Maksudnya apa? Dengan harapan ketika meninggal ditaruh di bawah bantal, ketika dibersihkan ada secarik kertas isinya tentang hutang kepada si bulan sekian, si bulan sekian, si bulan sekian. Sehingga tidak perlu diumumkan. Kalau budaya kita kan diumumkan ya. Mbok menawi napa? Gadah petangan dan seterusnya. Nanti bisa menghubungi ahli waris. Loh, kalau berdasarkan ayat itu nggak perlu diumumkan, nggak ada manfaatnya kok. Kan nggak ada, di sahur ada manfaat nggak? Kalau berdasarkan ayat itu, wa alaisalil insani ila masa'a. Kan yang nyaur orang lain, bukan si mayit. Kalau seandainya yang nyaur si mayit sendiri, ya ini humor saja ya, jangan dibuat nanti ya. Misalnya si mayit sendiri yang nyaur, kira-kira diterima nggak? Ya malah tinggal melayu gitu ya. Jadi kalau berdasarkan ayat itu, jadi ayat itu adalah dalil dalil umum. Maka ada penjelasan-penjelasan lain baik dari Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu apa? Adanya tanpa sebab kecuali karena sebab iman atau tauhid. Kalau tidak ada iman, tidak ada tauhid, ya nggak ada manfaat. Ya. Jadi apa yang dihadiahkan untuk si mayit, yaitu dalam pembahasan bahwa mayit itu bisa mengambil manfaat dari amalnya orang yang masih hidup karena dua hal tadi. Yang pertama karena sebab, yang kedua tanpa sebab kecuali sebab iman. Kemudian sebab yang berikutnya, yang keberapa itu? 7 ya? 8 ya. Jadi ahwalu yaumul qiyamati wasyadaidihi. Jadi dahsyatnya yang terjadi ketika hari kiamat. Jadi proses hari kiamat sampai nanti masuk surga, masuk neraka. Kan prosesnya panjang. Jadi sebelum kiamat saja itu sudah mengerikan. Jadi ketika hari hanya jam J, detik D, hari H jam J ya, ketika betul-betul terjadinya kiamat dan orang yang menyaksikan kiamat terjadi itu adalah sejelek-jelek manusia. Karena sebelumnya yang soleh, yang punya iman sudah diwafatkan semua. Yaitu dalam surah Al-Hadid itu kan ya ayuhan nasuttaku rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim yauma taronaha tadhalu kullu murdiatin am arduat
wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha wa taron nasa sukara wa ma hum bisyukara walakinna adzaballahi syadid. Hei manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Karena apa? Keguncangan yang terjadi pada hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan, sangat dahsyat. Yauma taronaha, pada hari itu kamu akan melihat wanita yang sedang menyusui. Jadi ibu yang sedang menyusui bayinya, padahal waktu yang paling dekat, paling intens antara seorang ibu dengan bayinya ya ketika apa? Sedang menyusui. Itu lali, lupa dengan anak yang sedang disusukan. Disusukan atau disusui? Oh, disusui. Kalau disusukan itu kepada orang lain, disusui. Dan kamu akan melihat semua wanita hamil usia kandungan berapapun apa? Langsung lahir keguguran. Karena dahsyatnya peristiwa pada saat itu. Dan kamu akan melihat manusia dalam keadaan sempoyongan, mabuk seperti mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangat pedih, atau keguncangan yang terjadi pada hari kiamat itu sangat dahsyat. Kemudian kalau dalam surah Al-Muzammil itu ya, ayat 17 atau berapa yang fakaifa tattakuna in kafartum yauma yaj'alu wildana shiba, ayat 17 kalau nggak salah gitu ya. Maka bagaimana kamu akan bisa menjaga dirimu dari azab Allah jika kamu tetap kafir? Padahal akan ada satu hari yang saat itu setiap anak-anak langsung beruban. Jadi anak usia berapapun langsung uwanen, beruban. Karena apa? Dahsyatnya peristiwa yang terjadi pada saat itu, yaitu ketika ditiup sangkakala pertama. Kemudian setelah ditiup sangkakala pertama, ditiup sangkakala kedua. Semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan seperti kita dilahirkan dari rahim ibu kita, ya seperti itu, tanpa khitan. Sampai Ibunda Aisyah kan bertanya, karena beliau masih remaja itu, ya Rasulullah, kalau nanti dilahirkan seperti apa, keadaannya seperti saat dilahirkan, ya, tidak pakai baju, nopo dombeten saling nopo, nah, orang lirik-lirikan, tidak sempat. Karena apa? Ya mikir awake dhewe, tidak sempat. Maka sejak saat itulah dikumpulkan di padang mahsyar sampai nanti proses ketika seseorang masuk surga atau masuk neraka. Seluruh peristiwanya itu bisa mengurangi atau ya mengurangi dosa bagi orang-orang mukmin. Karena kemarin sudah kita sampaikan, yang dimaksud dengan asbabus sukutul ukubah, siksaan itu digugurkan itu dua. Yang pertama, memang tidak sempat disiksa, jadi tidak jadi disiksa karena sudah diampuni oleh Allah, atau dia sudah disiksa tapi karena sebab-sebab ini siksaannya dihentikan. Jadi ada dua. Jadi bukan dalam pengertian semuanya nggak sempat, ada yang sempat disiksa tapi akhirnya dihentikan. Jadi yang kedelapan yaitu keadaan apa? Dahsyatnya yang terjadi pada hari kiamat. Yang kesembilan yaitu kalau dalam kitab ini kan anal mu'minina idza abaru sirat waqafu ala qantoroh bainal jannati wanar. Ada yang membahasakan ini adalah sirat yang kedua. Jadi dihentikannya orang-orang mukmin di al-qantoroh. Jadi satu tempat antara surga dan neraka setelah lolos dari sirat. Jadi tempat antara surga dan neraka, orang-orang mukmin dihentikan oleh Allah di tempat itu untuk apa? Saling mengkisos antara sesama orang mukmin yang ketika di dunia belum diselesaikan. Misalnya termasuk masalah hutang. Silahkan dipersilahkan oleh Allah di situ, selesaikan. Maka dalam satu riwayat kan ayat-ayalan gitu ya, suwe
Jadi ning akhirat cek nagih napa? Utang. Akhirnya kok rampung-rampung. Akhirnya Allah kan memperlihatkan surga kepada orang yang menghutangi. Mau kok rampung-rampung, akhirnya yang menghutangi ditanya, kamu pilih di sahur atau kamu pilih surga? Ketika melihat surga, kira-kira pilih pundi? Ya Allah, pilih surga. Ngertos ngoten katwahu ya Allah. Ngerti ngono ning donya dhisik tak utangi sing akeh, ora usah tak akeh, ora tak sahur, ora ditagih. Dalil niki ampun nggih dalil nggih. Berarti sumben ning kono apa dibebaske do pilih surga. Ya tergantung niatnya kan. Karena kalau memahami masalah tidak utuh itu fatal. Kan dalam riwayat yang lain, barang siapa meminjam tetapi niatnya tidak mengembalikan, jadi akotnya pinjam, kan ada akotnya pinjam ning dalam hati sejak awal itu napa? Ora pengen nyaur. Itu berarti napa? Maling. Jadi kalau dalam hatinya itu pencuri. Jadi nanti prosesnya beda. Ini sungguh-sungguh berusaha napa? Nyaur ya ternyata ya karena satu hal belum terlunasi, bukan karena ada niat napa ndak ingin lunasi. Ada yang ketika di dunia nggih pernah dipukul, arep bales jane ya pengen bales ning wedi, sebab sing ngantem niku gede dhuwur. Lah dhek napa? Cilik, pengen bales ya malah dibales meneh gitu ya. Akhirnya dendam sampai disimpan. Akhirnya nanti di Al-Qantarah itu dipersilahkan oleh Allah saling apa? Sing kowe dhisik pernah apa? Ngantem dibales. Karena apa? Tujuannya adalah agar perasaan ghil tidak enak di dalam hati itu sudah dicabut, sehingga tidak lucu. Misalnya ketika sudah masuk surga, dolalah kepethuk mung suwe, sing nyakiti ketika di dunia, akhirnya neng-nengan neng surga, kan ya ora matok gitu ya. Atau mungkin neng surga kepethuk, oh kowe dhisik tau ngantemi aku, urung apa? Oh, tak antemi genti. Ya tadi dipersilahkan di mana? Kalau di surga ya nanti sudah happy enjoy, tapi happy jangan salah kebablasan itu ya. Nanti di sana ada pesta apa? Seks, wah itu ngawur itu ya. Pikiran kotor itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ya. Jadi ini yang ke-9, yang ke-10 yang kemarin sudah kita sampaikan, yaitu apa? Syafa'atus syafi'in, syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Ya kita ulas sedikit ya. Jadi syafaat kemarin sudah kita sampaikan. Yang pertama, ya, syafaat itu dari amal personal sendiri. Ya, seperti misalnya Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an nanti pada hari kiamat akan memberikan syafaat. Itu berarti amalnya seseorang dia sendiri. Atau misalnya asyamu wal Qur'anu yasfa'ani, puasa kemudian Al-Qur'an itu di akhirat nanti akan memberikan syafaat. Itu karena amalnya sendiri. Kalau dalam masalah ini insya Allah tidak ada pertentangan. Yang kadang jadi pertentangan yaitu apa? Syafaat dari orang lain. Kemarin sudah kita sampaikan ya. Syafaat dari orang lain secara global, dari yang pertama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada berapa macam kemarin? Ada berapa macam syafaat dari Rasulullah? Ada 7 ya. Kemudian syafaat dari orang lain, dari siapa? Anaknya yang hafal Quran bisa, orang yang mati syahid bisa, bahkan secara umum orang-orang mukmin yang soleh itu juga bisa memberikan syafaat. Istaksiru minal ikhwani falikulli mu'minin syafaatan yaumal kiamah. Perbanyaklah cari saudara orang mukmin yang soleh, karena setiap orang mukmin yang soleh itu punya syafaat pada hari kiamat. Dan hadis yang lain ya, yang kemarin sudah kita sampaikan, yaitu apa? Me time. Apa me time? Me itu apa? Me itu saya ya. Saya sebagai
kan bahasa Inggris. I itu juga saya. Me itu juga saya. Kalau I sebagai subjek. Kalau me sebagai objek. Don't forget me, mesti langsung hafal. Apa artinya? Jangan lupakan aku. Nah ini kok me time. Apa me time? Me, aku, time, waktu. Maksudnya apa? Waktu sendiri. Jenengan tidak pernah me time loh. Orang mudeng me time. Jadi me time itu fokus memanfaatkan waktu untuk diri sendiri atau bersama keluarga. Bosone mriki napa? Kok ora itu diganggu. Piknik. Piknik ning sak keluarga gitu ya. Itu termasuk bagian dari me time. Bukan me time terus napa ning jero kamar turu nganti esuk. Ya itu termasuk me time tapi negatifnya. Nah, jadi waktu itu fokus untuk dirinya sendiri. Maka di akhirat nanti kan betul-betul ada yang me time, yaitu ketika apa? Akan ditimbang amal, kemudian akan dibagikan kitab, dan ketika meniti di atas apa? Sirat. Maka ketika ahlu tauhid, jadi ahlu tauhid itu tempat kembalinya itu surga. Tetapi ada yang langsung masuk surga, ada yang tidak langsung masuk surga. Maka yang langsung masuk surga nyari temennya rame-rame, bahkan ini keroyokan ya, rame-rame menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rabbana kanu yasumuna ma'ana. Ya Allah, dan di situ di teks hadis itu tidak menyebutkan satu nama, tetapi apa? Yang dikenang adalah amal solehnya, bukan pribadinya, bukan personal, bukan namanya. Rabbana kanu yasumuna ma'ana. Ya Allah, ketika kami di dunia dulu, kami pernah punya teman, punya saudara, puasa bareng-bareng. Puasa Ramadan bareng-bareng. Kemudian apa? Sholat jamaah bareng-bareng. Naik haji bareng-bareng. Kok tidak ada di surga ya Allah? Yuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, akhriju ma'araftum, keluarkan dari neraka siapa yang kalian kenal dari ahlut tauhid. Kenal bukan nama, tapi apa? Ya pernah ngaji bareng, oh pernah sholat jamaah bareng, oh pernah puasa Ramadan bareng, pernah tarawih bareng, dan seterusnya. Kemudian yang ke-11, yang terakhir yang akan kita kaji ini ya, yaitu apa? Afuhu arhamur rahimin. Jadi langsung ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ampunan langsung dari Allah ini memang hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Maaf ya, jadi kalau saya sempat berpikir begini ya. Kalau ada orang beriman ya, kalau orang kafir sudah tidak usah dikaji. Orang mukmin kok tidak sampai diampuni oleh Allah, itu bangetan banget. Karena apa? Kan pintu-pintu ampunan Allah itu sangat banyak sekali. Ya. Ada taubat, ada istighfar, tadi ada musibah, ada pintu amal soleh. Amal soleh pun kan juga banyak. Sholat itu juga menghapus dosa, membuka pintu ampunan Allah. As-sholawatul khamsu, Ramadan ila Ramadan, Jum'ah ila Jum'ah, mukafiratun baina huna. That's selama ditinggalkan apa? Dosa besar. Kemudian misalnya ampunan Allah ketika datang Ramadan, puasa Ramadan, sholat malam atau qiyamul lail, sholat tarweh, itu juga pintu diampuni dosa. Ada lagi misalnya sedekah, sampai pelacur sedekah dengan apa? Air pun diampuni oleh Allah. Maka ada yang ya ulama yang memahami dengan itu, ngasih makan anjing saja, ngasih minum anjing saja dosanya diampuni, apalagi ngasih makan manusia. Ada pintu misalnya ya, yaitu apa? Ampunan Allah itu kemarin sudah kita sampaikan, termasuk
memandikan jenazah orang mukmin. Bahkan memandikan jenazah orang mukmin itu bisa menghapus dosa besar. Ke masjid, langkahnya itu juga bisa menghapus dosa. Jadi banyak sekali pintu-pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kok sampai tidak diampuni? Itu kan berarti ya kebangetan gitu ya. Tapi jangan, lihat gini. Jadi setan di dalam menjerumuskan manusia itu kan ada sekitar 10 trik ya. Salah satunya adalah ta'is. Tapi ta'is itu apa? Membuat putus asa. Jadi membuat putus asa. Jadi seseorang ketika melakukan dosa, melakukan maksiat, dibuat putus asa, menganggap rahmat Allah itu tidak mencukupi untuk mengampuni dosanya. Dia berpikir bahwa dosanya tidak diampuni. Dan yang sering terjadi justru melakukan dosa besar berikutnya karena mungkin salah konsultasi. Jadi sering, karena saya pernah nangani juga kasus seperti itu. Ada seorang mahasiswa, dia melakukan satu dosa dan ketika konsultasi memang tidak menyebut dosanya dan saya tidak ingin tahu dosanya apa. Intinya saya punya dosa besar, tidak diampuni oleh Allah. Mengapa? Jadi, nah inilah ta'is. Apa ta'is namanya? Dibuat putus asa. Maka dia apa? Enggan bertobat karena merasa tidak diampuni. Akhirnya kita bangkitkan semangatnya, kita sampaikan dosa apapun itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia mau bertaubat. Yaitu surah apa? Az-Zumar ayat 53. Maka saya pernah dapat cerita dari teman, jadi melakukan apa? Seseorang melakukan dosa, mungkin konsultasinya salah, sehingga semangatnya tidak tumbuh, akhirnya apa? Bunuh diri. Malah tambah apa? Dosa lagi. Bahkan ada itu ya. Sudah kita bangkitkan semangatnya, kita ruqyah, akhirnya apa? Tetap merasa tapi nggak sampai bunuh diri, tapi sakit. Mikirkan kalau ini masih mending, justru bisa jadi malah diampuni. Karena apa? Mikir dosane nganti loro. Akhirnya sampai apa? Meninggal. Yang pertama ta'is, tapi juga peluang berikutnya tahwin. Tahwin itu apa? Ngeremehke apa? Alah dosae lah paling diapura lah dan seterus apa? Jadi mudah berbuat dosa karena apa? Ngeremehke tahwin. Jadi Allah Subhanahu wa taala, misalnya ampunan, pintu-pintu ampunan tadi kok di dunia ini termasuk yang kebangetan tidak diampuni, masih ada harapan. Rahmat Allah itu luas. Ampunan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita buka dulu surah An-Nisa ya. Ada 2 ayat, 48 dan 116 gitu ya. Maaf, minum dulu. Saya yakin ayat itu sudah banyak yang hafal ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Di ayat yang lain faqad istara isman azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dan mengampuni selain dosa syirik siapa yang dikehendaki Allah tanpa sebab-sebab tadi, kecuali tentunya sebab tauhid. Surah An-Nisa 48 dan 116. Dan kemarin sudah sampaikan, yaitu ketika pembahasan al-qaulu fi ahlil kabair, yaitu tentang pelaku dosa besar. Ahlu sunnah meyakini bahwa seorang mukmin ketika mati dalam keadaan melakukan dosa besar dan tidak sempat bertobat, kalau sempat bertobat ahlu sunnah wal jamaah sepakat diampuni kan. Karena apa? Surah Az-Zumar ayat 53. Dan ini sering karena rahmat Allah juga. Jadi kalau manusia
ketika melihat orang lain melakukan dosa, melakukan maksiat, maaf, sering dilabeli, dipanggil dengan bentuk maksiatnya. Misalnya, orang yang suka ngambil harta orang lain tanpa izin disebut maling gitu ya. Bahasa Indonesia ini pencuri. Orang yang suka minum khamr disebut pemabuk dan seterusnya. Dilabeli dengan apa? Bentuk maksiatnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu ndak, karena rahmat Allah, kasih sayang Allah itu masih lembut sekali. Surah Az-Zumar ayat 53. Di situ pakai kul enggak? Kul ya, pakai ya. Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'ah. Pakai kul enggak? Langsung ya ibadiyalladzina asrafu atau kul? Oh, belum. Oh, pakai kul ya, pakai kul. Katakanlah. Jadi maaf, tidak disebut satu persatu. Katakanlah, hei pencuri, hei pemabuk, enggak. Tapi apa? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku. Kalau bahasa Jawa itu lebih halus lagi. He kawulaku sing leluwian marang awake dhewe tumindak maksiat, tumindak dosa, termasuk dosa besar. La taqnatu mir rahmatillah. Kalian jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Aibit taubah, yaitu dengan taubat. Adapun yang tidak sempat taubat, ya, yang tidak sempat taubat, ya surah An-Nisa 48 dan 116. Kalau dosa syirik nggak sempat taubat ya sudah, nggak ada harapan. Selain dosa syirik, dosa besar itu apa? Dua kemungkinan. Jadi tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Karena keadilan Allah, ya bisa disiksa dulu di neraka, atau karena rahmat Allah diampuni langsung, bisa. Yang di neraka pun ahlu sunnah wal jamaah sepakat kalau dia bertauhid tidak kekal di neraka, tidak kekal. Karena bahkan ya, nanti yang terakhir sing mlebu surga. Jadi Rasulullah SAW ketika bersabda menjelaskan tentang ini, sampai beliau itu di akhir sabdanya itu apa? Bukan sekedar tersenyum, tertawa, ya rodok banter gitu. Karena apa? Ya lucu gitu ya. Jadi Rasulullah sampaikan, beliau bersabda, saat aku tahu siapa yang terakhir keluar dari neraka dan siapa yang terakhir masuk surga. Yang terakhir masuk surga itu ya mesti sing terakhir metu saka neraka. Jadi ada seseorang keluar dari neraka ya setelah diampuni ya, yaitu apa? Keluar dari neraka itu merangkak. Merangkak itu bahasa Jawa, Pak. Berangkat. Jadi ya kerengkengan lah. Tahu kerengkengan? Jadi gini, kalau kita masuk neraka itu kan dibahasakan apa? Kecemplung neraka. Berarti neraka niku nggone ngisor. Yang ning surga munggah gitu ya. Munggah surga gitu ya. Mboten enten kecemplung surga, mboten enten nggih. Ndak ada, munggah surga, kecemplung neraka. Ya memang bahasanya kan jurang memang ya, kecemplung. Jadi naik dari jurang. Saya teringat nih, kisah ini ada temen dulu tahun berapa nih? 2000-an yang peristiwa Merapi itu ya, yang ada yang meninggal 3 itu. Jadi kecemplung jurang. Lah pemula ndaki gunung. Nah itu ngajak saya ingat nih hari Sabtu saya masih kerja di Makam Haji di Toko Oli nih. Cuaca nggak mendukung. Lah minta saya, Mas, aku njaluk apa? Tai graji itu ya. Sama dicampur oli. Arep nggih apa ini? Gue gawe api unggun. Namanya sabar ya. Bar, kok apa cuaca seperti ini kok arep ndaki? Gak apa-apa, Mas. Melu piye? Malah nawari itu ya. Sore bar cuaca seperti ini. Nah, ternyata nekat ndaki. Nah, akhirnya sebenarnya oleh penjaga Merapi,
Penjaga bukan penjaga sing ra ketok lho ya. Kok penjaga maksudnya penjaga sing ra ketok, ya sing ketok. Juru kuncine lah. Ya pokoknya petugasnya ditutup rapi karena tidak memungkinkan. Lah namanya cah enom nekat. Sampai di tengah jalan separuhnya turun. Lah yang 13 tetap naik. Akhirnya sampai puncak, qadarullah badai kabut, jarak pandang itu cuma 1 meter. Akhirnya apa? Ya sudah, pokoknya ada jalan turun ya diikuti, nggak kelihatan. Sudah, lah sebelum belum jurang sebenarnya. Pagi, sudah agak siang kelihatan, ada bendera merah. Namanya pemula, dikira kebetulan menjelang pemilu saat itu, dikira gendera abang. Wis rasah nyebut. Pak gendera abang gitu. Dikira salah satu partai. Padahal itu larangan. Ini daerah apa? Larangan. Nah, malah ke situ. Jadi untuk apa namanya? Ndaki dari Selo, medune itu ndeles. Jadi yang sudah pernah naik Merapi kan naiknya dari Selo, turunnya di Ndeles. Tahu Ndeles nggih? Dereng. Oh, cerita orang ini orang nyambung ya. Ini kalau dari Klaten itu apa? Rumah sakit itu masih ke arah Jogja, nanti ada pabrik gula itu loh. Kanan jalan pabrik gula, maju sedikit ada polsek, lah ke sana. Jadi jenengan bayangke adohe kaya ngapa? Munggahe ka Selo, meduke neng Klaten. Lah, yang selamat untuk naik dari apa? Jurang itu butuh waktu 9 jam, munggah tok gitu ya. Ini gambaran lah krengkeng apa? Kalau si krengkeng-krengkeng itu apa? Krengkengan ya. Jadi merangkang keluar dari neraka. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dia diperintahkan masuk surga. Nah, maaf kalau teksnya itu kan yuhayalu, dia berkhayal. Jadi gini, maaf, termasuk ini ya. Sebenarnya saya kan yang quote di apa namanya Yayasan Al-Islam. Sebenarnya saya mau di status tapi kok bahasanya kurang enak gitu ya. Jadi gini, memang gini ya, ketika kita belajar bahasa Arab, tidak belajar bahasa Indonesia, padanan katanya itu kurang pas. Jadi intinya gini kemarin ya, jadi jangan menghina saudaranya yang melakukan perbuatan dosa. Karena kalau dia menghina ternyata dia bertobat, tidak akan mati kecuali mengamalkan. Kudune kalau dosa itu bukan mengamalkan, tapi apa? Lah melakukan itu. Tapi kalau enggak ya akhirnya enggak saya Ya sudah ini kan jadi apa? Ya masukan juga. Termasuk di dalam hadis itu. Bukan yukhayal dia berkhayal tapi apa? Berpikir. Karena merasa sing paling keri dewe mlebu surga, merasa apa? Ya Allah, sudah mendekat ke surga. Pun kebak niku Gusti Allah balik itu. Wis mlebu to. Ini bahasa saya ya, secara makna mlebu to gitu ya. Nah, pun kebak ya Allah. Nah, akhirnya apa? Akhirnya gini, sampai sudah 2 kali ya akhirnya Allah, wis mlebu to. Neng surga bagianmu itu 10 kali dunia. Masih ra trimo. Ya Allah, jenengan buli kula to. Buli niku bahasa napa? Ya ngeceng. Akhirnya lah itulah Rasulullah tertawa ketika ya orang itu mengatakan ya Allah jenengan ngece kula to. Akhirnya apa? Mosok sih kon mlebu bahkan apa? Wong dia merasa sudah penuh kok ternyata masih diberi apa? 10 kali lipat dunia dan itu surga serendah-rendahnya surga. Jadi sak cendek-cendek surga. Nah, mungkin ya jangan pakai akal ya, ora kesepian ya. Wong siji bagiannya napa? 10 dunia. Niku sing paling cendek. Lha ning surga kan penak nggih. Arep napa? Ya gini, kan wahum fiha mayasyaun. Mereka di dalam surga itu sesuai apa yang dia inginkan. Misalnya mau keliling surga. Ya enak sing pengen mlaku, ya mlaku monggo ndak apa-apa. Enak sih ya Allah kula pengen mubeng-mubeng teng surga niku naik angin. Ya kayak naik angin. Oh naik kuda. Ya. Ada yang napa? Seperti kilat ya, wut-wut langsung. Kan mayasyaun sesuai yang dikehendaki. Sak luas-luase kalau
dia pengen apa keliling misalnya seperti kilat kan ya cepat saja. Karena apa? Wahum fiha ma yasyaun. Mereka di surga itu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tapi sekali lagi bukan bebas. Pikiran kotor sudah dicabut oleh Allah. Tidak ada pikiran reget neng napa? Neng surga itu tidak ada, sudah dicabut. Ya, jadi sebab yang terakhir syafaat enggak dapat didongakne mungkin blesep neng neraka ya ora tekan dongane ya. Dijaluke istighfar ya ora tekan. Syafaat wong mukmin ora enek sing kenal ini ya. Neng ternyata masih ada tauhid langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung ampunan dari Allah. Bahkan tadi itu adalah orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk surga. Nah, maka apa? Wis pokoknya ahlu tauhid masuk surga. Maka sampai Rasulullah di dalam satu sabda beliau, jadi orang yang tauhidnya benar, ya, masuk surga. Fa in zana, fa in sarqa. Meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri, tidak sempat bertobat ya, tidak sempat bertobat. Lah ada sahabat yang protes. Sahabat nih, sampai Rasulullah ketika mulai sampai 3, meskipun kamu nggak suka gitu ya. Maksudnya gini, itu adalah tauhid, itu adalah kebenaran mutlak. Dulu sudah kita sampaikan ya. Yang 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2. Misalnya guru matematika, 1 tambah 1 2, oh bener. Profesor matematika, 1 tambah 1 2, bener. Misalnya koruptor, 1 tambah 1 berapa? Dia bilang 2. Oh enggak boleh, karena kamu apa? Koruptor salah, ya enggak. Meskipun yang mengatakan koruptor 1 tambah 1 ya tetap 2. Meskipun tauhid itu yang mengatakan jadi la ilaha illallah, dia ahlul kabair, tetap satu kebenaran dan punya saham, punya modal untuk masuk surga. Tapi ingat, masuk surga bisa langsung, bisa tengah, bisa carry dewe. Lain carry dewe ya insya Allah enggak lah. Kalau jamaah al-Islam insya Allah enggak carry dewe lah. Jaluin apa? Tengah. Oh, si dewe rasa ngliwati neraka. Kejebak tengah mawon. Ya tengah berarti kan ndak ngliwati apa? Neraka. Ya kita berharap langsung ya. Jadi karena apa? Rahmat Allah itu begitu luasnya. Tapi ingat, setan itu selalu memang 2, yaitu apa? Membuat putus asa, atau yang kedua apa? Meremehkan. Mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan asbabus sukutul ukubah yang terakhir, yaitu yang ke-11, yaitu apa? Ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala langsung tanpa syafaat atau yang lain. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggih. Sahabat yang diterangkan tentang hasil kerja kurang bisa menerima itu Abu Dar ya? Ya, makanya kelihatannya kayaknya Abu Dar. Ya. Mungkin begini non sewu. Ya. Teman-teman ya. Jadi beberapa waktu yang lalu tuh pernah dibahas ini. Ya. Tapi teman-teman tuh kurang bisa menerima. Karena Ya. ya memang begitulah. Karena kan pembahasan masalah rahmatnya Allah itu. Yang bahas. Nah ini saya bahas bisa diterima nggak ini? Ya. Artinya kan plong kan. Oh. Sebenarnya kan bahasanya sama. Oke, memang metode Dan itu pernah terjadi di masa sahabat. Ya. Meskipun Abu Dar nggak suka sampai Rasulullah itu. Iya, betul. Meskipun Abu Dar nggak suka. Abu Dar itu sampai meninggalkan. Karena penjelasannya kadang nggak komplit, nggak. Bukan berarti kok untuk promosi maksiat, bukan promosi. Dan gini, nggak. Di ayat yang lain tuh Allah tuh nggak akan ditanya. Kan di dalam banyak ayat wallahu yaf'alu ma yasha yaf'alu ma yurid. Allah nggak ditanya. Yang ditanya siapa? Kita kan. Allah nggak ditanya. Tapi begini nih, ma yasha ma yurid, sekehendak Allah. Allah kan dengan sifat-sifat kesempurnaannya beda dengan kita. Misalnya jenengan wis tumindao sak senengmu, misalnya gini. Apa sing kedadian? Yo sak senenge tenan gitu. Contoh ginilah, Ahlul Badar ya, Ahlul Badar yang ikut perang Badar itu berapa sahabat itu? Diklaim lah yang paling terkenal 313. Nah, dulu kan untuk kode ya, 313. Sampai Allah kan berfirman, "I'malu
masyitum, karena Allah sudah ridho, wis tumindao sak senengmu. Coba kalau itu diberikan kepada kita, yes betul bablas gitu ya. Tapi sahabat lebih bersyukur, tambah apa, dekat kepada Allah, karena juga Allah tahu maha ilmunya itu ya, ilmunya Allah. Ini ikmal maksitum itu wis malah tambah apa, mendekat. Jadi Allah berbuat semaunya Allah. Semau itu bukan dalam tanda negatif, karena apa, Allah dengan apa, segala kesempurnaannya, ilmunya, rahmatnya, dan seterusnya. Jadi Allah tidak akan ditanya apa yang dilakukan oleh Allah, sedangkan yang ditanya siapa? Kita. Bahkan gini ya, bahkan termasuk dalam satu penjelasan tuh, kalau ini tidak disampaikan, ada yang ketakutan Pak. Maksudnya takut gini, kalau disampaikan sejak awal koyong remehke, kalau nggak disampaikan dia tahu ancamannya juga berat, kan menyembunyikan ilmu itu kan juga diancam. Maka ada sahabat itu nyampaikan ini ketika mau mati. Saking, wah ini saya masih punya ilmu ini, tapi kalau disampaikan sejak awal mesti cenderung apa? Ngeremehke. Akhirnya karena ketakutan, ketika itu pun disampaikan kepada anak itu, ora liyane. Le tak kandhani yo, bapakmu duwe. Nah, ini karena apa? Takut kalau dianggap apa? Menyembunyikan ilmu. Insya Allah dari penjelasan tadi ya, kita termasuk yang mencontoh yang apa? Alul Badr lah. Ada rahmat Allah seperti itu, kita bukan apa? Terus tadi masuk jebakan setan yang kedua, tahwin. Apa tahwin? Ngeremehke ya. Tapi insya Allah kita termasuk yang tidak tais, tidak berputus asa ya. Cukup nggih? Baik, aku qouli hadza fastaghfirullah wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.